Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk do it yourself. Oke baik, pada video kali ini itu saya mau menunjukkan video proses pembuatan alat ini dia. Ini adalah centering drill jig, yaitu jig untuk melakukan proses bor tepat di titik tengah atau di garis tengah suatu papan dan kayu. Selain itu, ini juga dapat menjamin ketegaklurusan proses bor yang kita lakukan. Contoh seperti ini. Set. Ya, jadi tadi kan sudah saya tunjukkan contohnya ya. Jadi contoh cara penggunaannya ya seperti itu ya. Jadi saat kita ingin melakukan penyambungan dua papan menggunakan dowel, itu dapat memanfaatkan alat ini. Dan alat ini itu saya buat sendiri. Dan kira-kira bagaimanakah proses pembuatannya? Nonton video ini sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan mari kita eksekusi. Ya, di sini saya mengumpulkan barang-barang bekas ya, dari baut, mur, ring, kemudian kayu jati Belanda, triplek, dan akrilik. Yang pertama yang saya buat adalah bulatannya dulu. Jadi akrilik itu saya potong menggunakan mata bor Holzschau. Itu dengan diameter 6 cm ya. Kemudian untuk tripleknya pun sama, itu menggunakan Holzschau dengan diameter 6 cm. Dan kemudian setelah itu saya gabungkan antara akrilik dengan tripleknya ini. Tidak lupa menggunakan bautnya di tengah ya, agar posisinya pas, dan menempelkannya menggunakan lem Korea. Dan setelah kita rekatkan ya, kita klem ya biar kuat. Walaupun sebenarnya kita tahu untuk lem Korea kan sangat kuat ya. Dan kemudian setelah itu saya membuat 4 titik ya, 4 titik yang membentuk tanda plus. Maksudnya itu dia sejajar satu sama lain. Ya, di sini saya menggunakan alat bantu khusus ya, ngebuat alat bantu khusus biar posisinya itu sama untuk lokasi diameter antar lubangnya itu. Saya lubangi dulu dengan bor yang kecil, kemudian saya lubangi dengan mata bor sesuai dengan diameter masing-masing stopper drill yang akan saya gunakan. Menggunakan Holzschau, menggunakan mata bor yang 8 mili, kemudian menggunakan mata bor kipas. Dan terakhir itu saya menggunakan mata bor yang ukuran 6 mili ya. Ya, di sini saya membuat 4 lubang totalnya. Dan setelah itu, ini kita copot dari alat bantu khususnya ya. Kita akan memasang stopper drillnya ini di lubang yang sudah saya buat sesuai ukurannya ya, karena untuk diameter luarnya kan beda-beda tuh. Dan setelah itu untuk akrilik bulat yang satunya itu saya lem menggunakan lem epoksi ya. Setelah itu saya klem agar kuat ya, dan ini saya tunggu sekitar 24 jam. Dan setelah kering itu saya amplas permukaan tersebut, itu 2 kali amplas menggunakan yang 240 dan 400. Jadi agar permukaan dari adjustment pemilihan diameter mata bornya nanti ini itu dia flat dan rata ya, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk memastikan kebulatan dari alat ini, bagian ini itu saya menggunakan dengan cara seperti ini sampai dirasa bulat. Itu kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita melubangi akrilik yang di bawahnya. Kita menggunakan mata bor yang sesuai dengan ukuran stopper drill masing-masingnya ya. Yang ini yang 1 cm ya, 10 mm, kemudian yang 8 mm, kemudian yang 6 mm dan 4 mm. Jadi hasilnya itu menjadi seperti ini ya, membentuk bulatan di keempat titik. Tadi adalah proses pembuatan yang bagian tengah ini ya. Nah, jadi yang bagian tengah ini itu saya kasih yang 4 lubang ini, itu adalah stopper mata bor. Jadi ini ukuran yang 4, 6, 8, dan 10 mili ya. Dan ini tuh saya sempat mengalami 2 kali kegagalan ya, dan ini yang terakhir yang berhasil saya buat ya. Dan proses selanjutnya adalah membuat bagian bodinya ini nih. Nah, jadi bodinya ini nih kita harus pastikan itu kayu yang kita pilih itu flat ya, flat dan rata ya. Ya, kalau bisa kita halusin. Baik, kita lanjutkan untuk video pembuatannya ya. Ya, kemudian untuk pembuatan bodi, di sini saya menggunakan kayu jati Belanda dan pilih yang flat ya. Dan setelah itu kita haluskan. Di sini agak lama sih prosesnya sebenarnya. Itu saya memastikan itu permukaannya itu halus dan rata ya.
Ya, setelah itu halus, kita tes apakah dia flat dengan bulatannya ini. Kemudian kita kasih tanda titik tengah, garis tengah untuk menentukan lokasi titik bulatannya itu dan lokasi titik bor. Ya, ini untuk lokasi titik bulatannya ya. Dan bagian bawahnya ini kita kasih tempat untuk nutnya nanti. Jadi nutnya itu tenggelam ke dalam untuk nutnya. Ini bagian nut. Ya, ini kita kasih baut dulu, kita masukin ke lubang yang sudah kita buat, kemudian nutnya kita masukin seperti ini. Nah, sampai nutnya itu tenggelam ya. Nah, ini kita coba ya. Dan kemudian di sini saya menentukan untuk titik bor. Saya tentukan untuk titik tengahnya dulu, seperti ini caranya. Kita kasih tanda dengan mata bor, kemudian kita drill menggunakan bench drill agar itu tegak lurus. Di sini untuk ukuran lubangnya ini tuh 1 cm, 10 mm ya. Dan setelah itu kita bentuk nih bodinya nih. Ya, kita marking sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalau teman-teman ngebuat ya bebas lah, ingin yang bentuk seperti apa. Dan kebetulan untuk bentuk yang saya inginkan ya spontanitas ya. Itu bentuknya seperti ini ya. Jadi setiap pojok-pojokannya itu membentuk seperti round seperti itu, kayak bulatan seperti itu. Ya, ini untuk ukurannya sih juga bebas ya. Sesuaikan saja biar proporsional ya. Dan di sini untuk panjangnya itu sekitar 18 cm saya buat, dan lebarnya itu sekitar 8 cm ya. Ya, bagian pojok-pojokannya itu saya buat bulat-bulat ya, menggunakan bantuan nut, menggunakan bulatannya. Nah, seperti inilah bentuknya kira-kira. Kemudian kita akan cutting nih, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Namun sebelum cutting itu saya membuat lubang untuk baut bearingnya ya, kita buat dulu. Nah, setelah kita buat lubang ini, kemudian kita cutting ya, sesuai dengan marking yang kita buat, sesuai dengan bentuk yang ingin saya buat, menggunakan meter siau. Kemudian saya juga menggunakan mesin scroll siau ya. Scroll siau itu untuk mengikuti bentuk liuk-liuk kayu yang motif yang saya buat seperti ini. Jadi dengan penggunaan scroll siau ini tuh ya sangat terbantu sekali ya, daripada saya menggunakan jigsaw yang mungkin ya kalau saya sih mungkin kurang terkontrol untuk penggunaan jigsaw. Jadi saya menggunakan scroll siau ya, sesuai dengan garis yang saya buat. Akhirnya terbentuklah bentuk seperti ini. Namun setelah ini itu kita amplas dulu nih ya. Ini kita amplas, ini langsung amplas halus ya. Ini saya menggunakan yang grit 400. Jadi yang bulat-bulatannya itu saya amplas biar halus ya, biar kece lah kalau orang bilang. Ya, kemudian setelah ini diamplas sampai dirasa itu sudah cukup ya, sampai dirasa udah oke. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya mau masang nutnya dulu. Untuk nutnya ini saya pasang dan rekatkan menggunakan lem Korea, agak tenggelam ya ke dalam ya untuk nutnya baut bulatannya itu. Kemudian sebelum saya rakit, ini saya finishing dulu menggunakan natural oil, atau teman-teman juga bisa sih menggunakan bahan cat yang lain, namun biar mudah dan cepat ini saya menggunakan natural oil ya, biar warnanya jadi lebih hidup dengan natural oil seperti ini untuk hasilnya. Kemudian kita merakit ya. Di sini untuk baut bearing itu saya menggunakan pertama baut bearingnya saya masukkan ya, bearing saya masukkan dulu. Kemudian setelah bearing itu adalah nut. Nah, jadi untuk menahan posisi bearing ya di kedua bearing ini ya. Jadi setelah pemasangan nut itu saya pasang ring. Jadi ring ini fungsinya nanti biar ini sih lebih ke biar nggak menimbulkan bekas pada bagian bawah. Dan ini itu kita pasang di bagian bawah, sisi bawah untuk baut bearingnya di kedua titik yang telah kita buat tadi. Ya, kemudian di bagian atasnya kita pasang nut yang ada topinya seperti ini nih. Ya, nutnya kita pasang, dan setelah nutnya ini terpasang itu kita kencangkan ya. Di sini saya menggunakan cordless ya, dengan bantuan kunci-kunci 12 ini kalau tidak salah. Ya, setelah itu kita pasang untuk bulatannya. Oh ya, ini kalau bautnya kepanjangan potong dulu ya, karena untuk yang proses pemotongan bautnya itu tidak saya tunjukkan di video ini ya. Jadi biar pas, biar untuk yang khusus baut yang tengah ini itu dia biar nggak nonjol ya. Nah, seperti ini, jadi dia flat. Ya, jadi sudah selesai nih. Kemudian kita buat garis tengah. Jadi garis tengah ini itu fungsinya nanti untuk memastikan sebagai patokan kita untuk posisi
lubang bornya itu. Jadi posisinya itu agar pas di tengah ya. Jadi saat kita melakukan pengoboran, ya, tadi adalah pembuatan bagian bodinya ya. Nah, jadi yang belakangnya ini ya seperti yang teman-teman lihat tadi, ini saya pakai bearing ya, bearing bekas, dan rata-rata memang ini tuh dari bahan bekas ya. Ya, dan untuk kekurangannya sih mungkin untuk lebar papan atau kayu itu hanya sebatas jarak antara bearing ke bearing. Nah, itu untuk kekurangannya. Dan yang kedua, apabila kita ingin melihat garis tengah melalui lubang ini, nah kalau bisa mah pakai senter nih, set, biar kelihatan. Ya, dan jangan lupa juga ini ya, dikasih kayak marking tengah nih yang seperti garis yang tengah ini. Nah, jadi dia untuk memastikan posisi bulatannya ini itu dia pas di tengah ya. Jadi sehingga saat kita itu ngebor itu juga pas di tengah. Ya, kemudian ya masih banyak sih yang perlu di-upgrade sih. Namun untuk kelebihannya sih dengan penggunaan alat ini itu pengeboran untuk posisi tengah, garis tengah suatu papan atau kayu itu menjadi lebih mudah dan tegak lurus. Itu sih untuk kelebihannya sih. Dan kelebihan lainnya sih ya karena ini dari barang bekas ya, harganya ya 0 rupiah ya. Dan ini semuanya saya rata-rata dapat dari copotan ya, copotan-copotan barang-barang di rumah ya saya copot-copotin, bautnya juga buat bekas ya saya pakai aja. Ya, kemudian di sini kita ingin mencobanya ya. Nah, jadi kita bisa memilih diameter yang kita inginkan ya. Jadi sesuaikan dengan mata bor yang ingin kita gunakan. Kalau kita bisa menggunakan yang 10 mm, yang 8 mm, kita tinggal putar saja. Nah, jadi seperti contohnya ini itu dia pas di tengah, dan ini saya mencoba untuk membuat sambungan 2 papan ya sebagai contoh ya. Seperti ini yang pakai ukuran yang 6 mili kalau tidak salah ya, 6 mili. Kemudian itu saya masukkan dowelnya dan saya masukkan lagi untuk papan satunya ya. Ya, papan satunya saya masukkan, dan untuk hasilnya ini lumayan rata ya antar papan. Bisa kita lihat dari segala sisi. Ya, lumayan lah. Maksudnya untuk pembuatan alat ini itu ya cukup sangat membantu lah. Namun sebelumnya di papan itu kasih garis dulu ya untuk menjadi patokan ya. Ya, kira-kira begitu ya untuk proses video pembuatan alat ini, dan untuk penggunaannya, apa fungsinya, dan lain sebagainya ya. Ya, kalian pasti juga bisa membuatnya ya. Ya baik, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya video dari saya ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa. Let's do it yourself.